Haleluya, selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah dimanapun Anda berada. Mari bersama-sama bawa hatimu untuk beribadah kepada Tuhan, persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar atas setiap kita. Tundukkan kepalamu, mari pejamkan mata kita menghadap Tuhan. Kami menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan, karena kami tahu kami menghormati di setiap kehadiran-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di rumah-rumah kami. Dimanapun anak-anak-Mu berada yang menyaksikan ibadah ini, kami percaya kehadiran-Mu nyata. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami petang hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Hadirat-Mu tercurah, suasana surga, sukacita yang melimpah mengalir atas setiap kami, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit pasti disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau sebab Engkau hadir di tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap katakan bersama, amin. Haleluya, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Dia Tuhan Yesus yang selalu ada di setiap situasi apapun, amin. Di situasi duka, suka, Dia senantiasa setia mendampingi kita. Mari bersuka cita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Yuk katakan, Kau satu penuh kasih, Dua penuh hikmat, Tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau
Sukacita kita penuh di dalam Tuhan. Mari berdiri bersama-sama terus memuji Tuhan. Sebab Dia dahsyat luar biasa. Dia penebus kita yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat imanmu Bapak Ibu Saudara, yakin. Mari nyanyikan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Katakan dengan yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Mari angkat Panji.
kasih Tuhan. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat karya-Mu yang besar. Karya yang dahsyat. Yang manusia tidak bisa beri. Hanya Tuhan yang sanggup melakukannya buat kami. Memberikan dirinya bagi kami. Mari umat Tuhan terus angkat hatimu. Haleluya. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kembali katakan, yes. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan. Sungguh Tuhan, akan kekuatan-Mu kami takjub, akan segala karya-Mu. Ku sangat baik Tuhan. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kami nyatakan, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari angkat tangan-Mu. Yes, mengalir. Kami berharap kepada-Mu. Nyatakan, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kekuatan salib-Mu membawa kami kepada kemenangan. Kemenangan di dalam sakit penyakit, kemenangan di dalam dosa. Dan kami percaya saat ini kekuatan salib-Mu mengalir bagi kami Tuhan. In Christ alone I place my trust. Mari angkat tanganmu and find my glory.
Mari sembah Dia, kembali berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Kekuatan salibnya mengalir di rumah anak-anakmu. Menjamah, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, melepaskan yang terikat. Haleluya. Syararabalama, syakarararama. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Glory, 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 glory. Syakarararama. Angkat tanganmu tinggi. Oh, dalam Kristus ku percaya. Come on. Ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan kekuatanku, harapan in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami diberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang hadir pada sore hari ini. Jamah setiap kami Tuhan.
baik kami yang di gereja, di rumah, atau dimanapun kami sedang beribadah. Kau hadir bersama dengan kami, supaya setiap kebenaran firman-Mu terus merubah hidup kami, bertumbuh ke arah kesempurnaan yang seperti Tuhan kehendaki. Bapa, terima kasih, Kau juga urapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu, biar setiap kami benar-benar menjadi jelas, memahami dan dimampukan untuk mempraktekkan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita memasuki pembahasan dari surat Efesus yang saya maksudkan untuk sore ini adalah bagian yang terakhir untuk bagian pertama. Jadi kalau kita mempelajari kitab Efesus, Bapak Ibu masih ingat pada waktu pendahuluan saya jelaskan, Efesus itu dibagi menjadi dua bagian besar terutama. Pasal 1 sampai pasal 3 itu bicara soal pengajaran, doktrin. Kemudian pasal 4 sampai pasal 6 itu bagaimana pengalaman sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan kita masuk di bagian pertama ini, dan saya beri judul PA saya sore ini yaitu Mahakarya Terbesar. Di dalam kehidupan kita, kita seringkali menemukan karya-karya yang luar biasa dari orang-orang yang khusus dan istimewa. Entah itu di bidang musik, lagu misalnya, atau mungkin karya-karya lain dalam bidang arsitektur. Kadang-kadang kita menemukan sebuah karya arsitektur yang luar biasa, yang begitu luar biasa. Atau di bidang-bidang yang lain, ilmu pengetahuan, kehidupan pemerintahan, macam-macam. Ada begitu banyak karya-karya terbesar. Bapak Ibu, saudara-saudara, tapi saya ingin kita semua belajar bukan hanya karya terbesar, tapi mahakarya terbesar. Karena apa? Karena inilah karya yang Allah Tritunggal kerjakan. Dan saya sebut sebagai yang terbesar dari karya Allah. Karena ini menyangkut baik Allah Tritunggal, ketiga-tiganya terlibat, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan juga proyeknya itu adalah proyek yang bersifat kekal, yaitu apa? Keselamatan manusia. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau sungguh bergairah, karena kita sebagai gereja, itu bagian dari karya Tuhan yang terbesar ini. Bagian dari mahakarya terbesar. Kadang-kadang kita karena terlalu berfokus pada hal-hal yang sifatnya sementara, yaitu kekinian duniawi. Kita begitu takjub dengan keajaiban-keajaiban dunia, ya kan? Misalnya seperti piramida, atau mungkin di Tiongkok ada yang namanya benteng yang begitu panjang, tembok yang begitu panjang sekali, dan itu dikerjakan pada zamannya sebagai sebuah keajaiban. Atau kita Indonesia punya yang namanya Borobudur. Semua itu adalah karya-karya terbesar pada eranya, zamannya, di setiap tempat. Tapi Bapak Ibu, kita perlu tahu sebagai gereja, sebagai anak Tuhan, bahwa Allah telah mengerjakan sebuah karya yang terbesar, yang kita semua perlu mengerti, yaitu berkaitan dengan keselamatan. Kita akan melanjutkan, kalau Bapak Ibu ikuti seri PA saya, kita sudah belajar dari Efesus 1 sampai ayat yang ke-19, dan sekarang kita masuk ke Efesus 1 ayat 20 sampai 23.
yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bapak Ibu, lalu kita lanjutkan dengan ayat 22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Allah di dalam diri Tuhan Yesus telah mengerjakan sebuah hal yang boleh dikatakan terbesar dari semua yang sudah dikerjakan, yaitu bagaimana selamat atau keselamatan. Dan itu dimulai dengan apa? Tadi kita baca dalam ayat yang ke-20 dikatakan yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Bapak Ibu, sebagai orang yang mengalami keselamatan, kita itu tidak bisa lepas dari apa yang sudah dikerjakan dan dialami oleh Tuhan Yesus. Maka kalau kita belajar dalam bagian ini, Efesus 1 ayat 20 sampai 23, memang ini merupakan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari doa syukur yang waktu PA yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita harus berdoa supaya setiap kita itu punya roh hikmat dan wahyu. Lalu Rasul Paulus teruskan dalam ayat 20 dan 23 tadi yang dimulai dengan dikatakan Dia membangkitkan dari antara orang mati. Bagian ini Bapak Ibu menjelaskan apa? Setelah berkat-berkat rohani, terutama berkaitan dengan keselamatan yang diberikan kepada kita orang-orang percaya, sekarang dia menyoroti tentang kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus. Dan bukan hanya dalam Kristus, tapi juga implikasinya, pengaruhnya, dampaknya terhadap gereja yang adalah anak Tuhan. Kita harus tahu dalam bagian ini, kita itu kalau kita selamat, kita itu masuk dalam yang namanya tubuh Kristus. Bagian tidak terpisahkan dari Kristus. Kalau Kristus dimuliakan, maka kita sebagai gereja juga dimuliakan. Sehingga dalam Efesus 1 ini ayat 20 sampai 23 mengajarkan tentang kuasa Allah yang besar dalam Kristus. Pada waktu Kristus lahir, inkarnasi menjadi manusia, memang sepertinya manusia yang lemah, manusia yang hina, yang manusia yang tidak diperhatikan dan tidak diperdulikan. Bahkan harus mati di atas kayu salib, tapi itu jalan kemuliaan. Sehingga waktu dia dibangkitkan, bahkan naik ke surga, dia mengalami dan memperoleh kuasa yang tidak terbatas. Dan kita Bapak Ibu sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa yang perlu kita syukuri Bapak Ibu. Jadi melalui episode 1 ini kita belajar bahwa kebangkitan dan kenaikannya itu menjadikan dia kepala gereja, sekaligus sebagai kepala dia memberikan kehidupan dan kuasa kita kepada kita sebagai gereja karena kita adalah tubuhnya. Maka kebenaran ini harus membuat kita terus mengalami hiburan dan mengalami kekuatan. Meskipun kita sebagai orang percaya tidak lepas dari berbagai macam problem masalah. Karena kita adalah bagian dari Kristus. Kristus yang dimuliakan.
Kristus yang penuh kuasa dan kita ada di dalamnya. Biarlah ini menjadi sebuah pengharapan kita, menjadi keyakinan kita. Sehingga di tengah-tengah hantaman, problem, masalah, ujian, karena kita sebagai orang beriman tidak bisa lepas dari yang namanya problem, masalah. Baik soal pekerjaan, soal keluarga, atau dalam kehidupan keseharian kita. Terutama apalagi kalau kita harus bertahan dengan iman yang benar. Pasti kita mengalami berbagai macam pergumulan. Tapi kita tetap harus kuat. Kenapa? Karena kita adalah gereja. Kita adalah tubuhnya. Dia dimuliakan. Kita juga akan dimuliakan. Dia yang penuh kuasa. Dia juga yang akan terus bersama dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, biarlah ini terus ada dalam setiap hidup kita sebagai orang percaya, sebagai gerejanya, sebagai tubuhnya. Dan sekarang kita lihat bagian per bagian terutama dari bacaan yang tadi kita baca, yang dimulai dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Dikatakan tadi sekali lagi kalau kita baca, yang dikerjakan di dalam Kristus itu keselamatan kita, kemuliaan kita, yaitu apa? Dikatakan dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa kuasa Allah itu adalah tidak terbatas. Nah, ini adalah fondasi iman kita. Iman Kristen itu adalah iman kemenangan, iman terobosan. Dan apa sebenarnya yang selama ini tidak pernah dikalahkan? Yang tidak bisa dikalahkan sepertinya dosa dan maut. Makanya Rasul Paulus dalam surat Korintus juga mengatakan, wah, inilah kemenangan kita. Waktu Kristus dibangkitkan, Paulus berkata, hai maut, di mana sengat? Maut adalah tantangan, adalah masalah, adalah problem yang tidak ada atau sebelumnya tidak pernah ada yang bisa mengalahkan. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena waktu Kristus bangkit, maka maut dan juga dosa itu dikalahkan. Bukankah ini adalah musuh terbesar kita Bapak Ibu sebagai manusia? Mana ada manusia yang bisa menghindarkan diri dari dosa dan maut? Itu dibuktikan dengan kematian. Kematian merupakan tanda utama bahwa manusia sudah dikuasai oleh dosa dan tidak bisa lepas. Tapi puji Tuhan, pada waktu Kristus bangkit dari kematiannya, dia memulai dengan sebuah era baru. Maka kita yang adalah bagian dari rencana Allah yang penuh kemenangan kita harus hidup dengan keyakinan dan pengharapan ini. Iman Kristen adalah iman kemenangan. Iman Kristen adalah iman yang penuh dengan pengharapan. Kadang-kadang saya bertemu dengan jemaat, saya tanya karena waktu kita bicara, kita ngobrol, dia selalu berpikir, aduh Pak, sekarang ini makin susah, makin waduh berat. Nah kenapa? Karena si Bapak ini yang bicara dengan saya, orientasinya, fokusnya kepada apa? Ya seperti kita tahulah semua sebagai pengusaha, sebagai pekerja saat-saat ini kan semua semakin sulit. Jual susah, tidak seperti yang lalu. Nah kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu, oke lah, bukan berarti kita mengabaikan problem masalah soal pekerjaan yang sulit atau mungkin apapun yang lain. Apalagi yang lain mungkin bilang waduh sakit dan macam-macam. Oke, kita semua memang harus menghadapi itu semua dan itu merupakan sebuah persoalan, tantangan, pergumulan yang berat. Tapi ingat Bapak Ibu,
Jangan sampai itu semua menghilangkan sisi iman kita yang utama. Fondasi iman kita jangan sampai rontok gara-gara itu. Karena apa? Karena iman kita itu didasarkan kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Didasarkan kepada kemenangan. Didasarkan pada Allah yang tidak terbatas. Yang sudah membangkitkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu tadi kita baca selain setelah dibangkitkan, Tuhan bukan hanya sekedar bangkit. Tadi kita baca dalam ayat 20 dikatakan, yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus mati. Itu bukan akhir. Itu bahkan merupakan awal masuk dalam pintu kuasa kemuliaan yang tidak terbatas. Dia bangkit. Kemudian bukan hanya bangkit, dia naik ke surga. Dan di surga bukan hanya sekedar masuk surga. Tuhan Yesus di surga dikatakan ditaruh di sebelah kanan Allah Bapa. Sehingga tidak heran dalam ayat 21 dikatakan, waktu Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa, ayat 21 mengatakan, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Waktu Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa, sekarang ini, artinya apa Bapak Ibu? Artinya dia mendapat otoritas, kehormatan, dan kemuliaan yang tertinggi. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya sekedar masuk surga atau di surga, tapi dia di sebelah kanan. Artinya dia mendapat otoritas, kehormatan, kemuliaan. Kristus diberi tempat yang paling terhormat. Bukan hanya di surga, tapi di dalam alam semesta. Kristus ditinggikan di atas semua kekuatan, baik di dunia fisik maupun rohani. Ini termasuk malaikat, penguasa dunia, dan segala bentuk otoritas. Makanya Bapak Ibu, kalau kita punya Kristus, namanya itu penuh dengan kuasa. Saya pernah membaca atau mendengar sebuah kesaksian yang disampaikan oleh seorang yang tadinya beragama lain, tapi akhirnya bertobat menjadi orang percaya, bahkan menjadi seorang penginjil. Orang ini sebelum dia menjadi orang Kristen, dia tinggal di wilayah Timur Tengah. Dia begitu kuat memegang agamanya. Bahkan waktu itu dia begitu punya niat untuk pergi ke sebuah negara dan memberitakan agamanya supaya orang-orang di negara tersebut itu bertobat dan masuk dalam kepercayaan agamanya. Nah, waktu itu dia sudah perlengkapi semuanya, dia berangkat dari negaranya, lalu transit di sebuah negara Bapak Ibu. Nah, rupanya dia punya masalah berkaitan dengan paspor dan juga izin kepergiannya yang tidak resmi mungkin atau bagaimana ada masalah. Sehingga akhirnya dia harus ditangkap oleh bagian dari negara yang seharusnya cuma transit. Dia dimasukkan penjara. Nah di penjara itu pun dia tidak lekang, dia tidak luntur dengan imannya. Dia tetap melakukan ibadah, upacara sesuai dengan keyakinannya. Nah, rupanya di tengah-tengah penjara itu, dia tiap kali mengalami gangguan dari roh jahat. Gangguan dari roh jahat.
Waktu dia mengalami gangguan dari roh jahat, tiap kali dia pakai ayat-ayat Alkitabnya. Dia panggil nama Tuhannya juga. Tapi si roh jahat yang mengganggu dia itu enggak pernah untuk mundur atau pergi, bahkan makin menekan dia. Sehingga dia bingung. Nah, rupanya di penjara itu dia sempat, ya kadang-kadang karena di penjara itu kan macam-macam orang beragama. Ada yang juga Kristen, bahkan ada yang memberikan Alkitab kepadanya. Tapi dia anggap, ini apa? Tapi sempat dia baca. Dia lihat, Yesus yang penuh kuasa, namanya, itu sempat dia baca. Sehingga pada waktu lain kali Bapak Ibu, dia mengalami serangan dari roh jahat. Dia panggil nama Tuhannya. Roh jahatnya tidak takut. Dia pakai ayat-ayat Alkitabnya. Juga enggak takut. Tapi dia coba. Ya semacam kayak sudah kepepet, dia cobalah. Karena dia sempat membaca Alkitab. Yesus yang berkuasa. Dia panggil nama Yesus. Yesus. Roh jahatnya pergi Bapak Ibu. Nah, pengalaman itu membuat dia bertanya, kenapa nama Allahku, nama Tuhanku, iblis enggak takut. Tapi dengan nama Yesus Kristus, lo kok takut? Itu bukan hanya sekali. Lain kali diserang lagi. Dia sebutkan ayat-ayat Alkitabnya. Dia sebutkan nama Tuhannya. Tapi tidak takut. Tapi lain kali dia coba lagi. Dalam nama Kristus, Yesus. Roh jahat itu pergi. Nah, dari pengalaman itu membuat dia mulai berpikir, ada apa? Kalau dengan nama Allah, roh jahat tidak takut. Tapi dengan nama Yesus Kristus kok takut? Dan itu menjadi jembatan pintu masuk di mana dia mulai tanya. Karena di penjara juga ada orang-orang Kristen. Dia mulai berdiskusi. Kalau tadinya dia begitu sombong, dia begitu yakin bahwa agamanya lah yang benar, yang lain tidak. Tapi sekarang dia mulai dialog dengan, dia ketemu juga dengan hamba Tuhan yang ada di penjara, yang sedang melayani, dia tanya-tanya. Nah dari situ dia mulai terbuka sampai akhirnya dia mengalami sebuah pengalaman supranatural. Di penjara dia ketemu dengan Yesus dan disitulah dia justru bertobat. Sehingga waktu dia lepas dari penjara itu, dia pergi ke negara yang dia tuju. Bukan lagi memberitakan agamanya, tapi justru menjadi pemberita Injil. Dimulai dengan ada kuasa di dalam nama Kristus. Nama Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus percaya bahwa kuasa Kristus itu luar biasa. Dan kita yang menjadi bagian di dalamnya. Kita harus percaya ini. Makanya kalau Bapak Ibu misalnya ya sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kadang-kadang kan kita harus menghadapi masalah, problem, apalagi berkaitan dengan roh-roh jahat. Kita tidak perlu takut, karena apa? Karena kita adalah tubuhnya. Kita adalah orang percaya. Kita adalah di dalam Kristus. Makanya waktu kita pakai nama Kristus, ada otoritas. Ada otoritas. Dan otoritas Kristus itu bersifat kekal. Sejak Yesus bangkit, naik ke surga. Dan sekarang dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Dia memiliki otoritas yang kekal. Bahkan bukan hanya bersifat sementara, tapi melampaui waktu dan ruang. Dia adalah penguasa atas segala ciptaan. Ini menunjukkan kedaulatan mutlak Kristus atas segala sesuatu.
Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Hal ini seharusnya membuat apa? Kita sebagai gereja, karena tadi dikatakan dalam ayat yang ke-23, jemaat yang adalah tubuhnya. Kita gereja adalah tubuhnya. Yaitu apa? Yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu, itu sebabnya Kristus sekarang dimuliakan, Dia adalah kepala yang tidak terpisahkan dari hidup kita sebagai tubuh. Kita semua bagian dari tubuhnya. Seperti hanya dengan kita masing-masing punya tubuh. Kita nggak bisa bilang, oh kepala sendiri, tubuh sendiri. Kalau itu artinya mati kita, terpotong ya kan. Semua yang dirasakan kepala, yang dimiliki kepala, ya dimiliki oleh tangan, dimiliki oleh kaki, dimiliki oleh setiap bagian dari badan ini. Apa yang terpikirkan di kepala itu semua mengalir juga. Maka itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kristus itu sebagai kepala yang punya kuasa yang tidak terbatas. Punya otoritas yang kekal. Dia memberikan apa? Memberikan kuasa kepada kita. Kuasa kepada kita untuk apa Bapak Ibu? Untuk supaya setiap kita gerejanya, sebagai anak-anaknya, untuk kita bisa bertumbuh dan melaksanakan misinya. Makanya waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya dengan berkata, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka. Dan aku, dikatakan bagian terakhirnya, akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Bapak Ibu, kalau kita membayangkan konteks sekarang, amanat agung yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-murid, mungkin kita berkata, oke lah. Karena semua fasilitas penunjang semua ada. Mulai transportasi, kemudian alat untuk memberitakan melalui media sosial dan semacamnya. Dengan era internet semuanya bisa dijangkau dalam waktu yang singkat. Dari sini di Semarang, di Amerika juga terdengar, di Eropa juga, di Australia, semua tempat. Tapi zaman itu Bapak Ibu semua terbatas loh. Waktu murid-murid yang dipelopori 12 murid ini, atau 11 murid setelah Yudas tidak ada, itu mendengar itu, mereka membayangkan loh, gimana caranya mereka ada di Yerusalem, Tuhan bilang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi mereka melakukan dengan penuh keyakinan. Kenapa? Karena mereka percaya ada kuasa. Semua otoritas surgawi itu sudah diberikan pada Kristus yang adalah kepala gereja. Maka di pihak lain selain kita percaya, kita juga sebagai orang percaya harus mengakui dan tunduk kepada otoritas Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah ini Bapak Ibu, kita harus tunduk kepada otoritas Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Makanya nanti juga dalam kitab Efesus pasal 5 misalnya, kita diajar. Kita harus menghormati Kristus dengan cara apa? Bagaimana kita menerapkan itu dalam kehidupan berkeluarga misalnya. Lalu dalam kaitan dengan orang tua anak, dalam dunia kerja, dalam kehidupan peperangan rohani, kita semua harus belajar untuk tunduk kepada otoritas Kristus. Makanya juga dalam Efesus 5 dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang dengan yang lain dengan apa? Di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, biar kita sebagai orang percaya belajar memiliki ketundukan. Di
Di satu sisi kita harus percaya ada kuasa yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita tubuhnya. Di sisi yang lain sebagai tubuhnya kita harus tunduk dalam otoritas kepada otoritasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai tubuh Kristus kita dipanggil juga karena kita tubuh. Untuk apa? Supaya kita hidup dalam persatuan, saling melayani dan membangun satu sama lain. Makanya kenapa gereja itu karakteristiknya apa? Komunitas. Mulai yang terkecil, keluarga. Lalu dalam gereja ada yang namanya komunitas sel atau mungkin care cell. Kalau kaum muda disebut velas atau apa saja. Kita harus terus sebagai tubuh saling melayani, saling memperhatikan, saling membangun. Juga sebagai gereja yang bersifat universal. Meskipun kita masing-masing punya gereja lokal, misalnya kita GBT, Kristus Alpha Omega Semarang. Kita tidak lepas dari bagian gereja yang lain, walaupun mereka punya merek yang berbeda. Mungkin GBI, GKI, GPDI atau Sabah. Mereka semua adalah tubuh Kristus. Bukan hanya yang di Semarang, tapi yang di Amerika juga sama, yang di Eropa, di Australia, semua seluruh dunia. Kita harus menjadi gereja yang bersatu, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan juga kita harus tahu seperti dikatakan dalam ayat 23 tadi, dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Gereja adalah perwujudan Kristus di dunia. Kata kepenuhan dikatakan pleroma itu punya arti limpah genap. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, Kristus itu memenuhi gereja dengan segala yang diperlukan untuk hidup dan bertumbuh. Maka kita gereja, bagian dari gereja, kita harus menjalankan fungsi kita dengan benar. Bapak Ibu, ini bagian yang kita pelajari bagaimana karyanya luar biasa. Dimulai dengan Kristus yang sudah mulia. Sehingga kalau kita menjadi bagian dari tubuhnya yang ditandai dengan keselamatan, kita perlu mengerti ini. Dan ini menjadi doa saya waktu mempersiapkan PA kali ini. Tuhan tolong kami jemaat-Mu. Supaya kami benar-benar memahami, mengerti dan punya pengharapan yang benar. Sebagai tubuh Kristus yang dimulai dengan diselamatkan. Kita punya cara hidup yang berbeda. Bapak Ibu, kalau kita belajar dalam Efesus pasal 2. Ini adalah bagaimana seseorang masuk menjadi tubuhnya yang diselamatkan. Kita baca dalam Efesus 2 ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus 2 ayat 1-10. Ini mengingatkan kita akan apa? Kasih Allah yang besar. Kenapa Kristus perlu dimuliakan? Bukan hanya untuk dirinya. Kenapa Kristus perlu ada di sebelah kanan Allah Bapa? Untuk kita sekarang, bukan hanya untuk dirinya. Wah, saya sudah dimuliakan. Tidak. Tapi keberadaannya, kedudukannya, posisinya yang begitu mulia dan kuasanya tidak terbatas. Itu semua adalah bagian dari kasih Tuhan. Sehingga kita
yang tadinya hidup di luar semua itu bisa masuk menjadi bagiannya. Maka dalam Efesus 2 ini ayat 1 sampai 10 kita diingatkan tentang kasih Allah yang besar yang membuat kita dirubah, bukan hanya kasih tapi kuasanya yang membuat hidup kita berubah, yang tadinya kita mati secara rohani karena kita hidup dalam dosa, terpisah, kita mengalami kehidupan yang penuh dengan tujuan dan pengharapan di dalam Kristus. Juga Efesus 2 ayat 1 sampai 10 mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah semata-mata. Kita manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Maka sekali lagi tiap kali kita jangan sampai merasa sombong. Saya bisa karena saya baik. Saya selamat karena saya seorang yang suka memberi, suka baik. Enggak ada Bapak Ibu, tidak ada. Tidak ada manusia yang bisa selamat oleh kekuatannya sendiri, oleh kebaikannya sendiri, oleh kesalahan sendiri. Kalaupun ada, sangat sedikit sekali. Seperti zamannya Nuh, hanya Nuh dan keluarganya, bayangkan. Sangat sedikit, tidak mungkin. Kenapa? Standarnya itu sangat tinggi. Tidak bercacat, benar. Maka waktu kita bisa selamat, itu karena anugerah. Tapi Bapak Ibu dalam bagian ini juga mengingatkan kita bahwa anugerah yang membuat kita selamat itu harus mendorong kita untuk hidup apa? Dalam ketaatan, melakukan pekerjaan baik sebagai rasa syukur atas keselamatan yang telah kita terima. Nah itu. Nah kita lihat tadi kita sudah baca dalam bagian pertama ayat 1 sampai 3 dikatakan, dimulai dengan kata-kata ayat 1 tadi, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati. Paulus menggambarkan kondisi manusia yang belum mengenal Kristus. Itu sebagai orang yang mati secara rohani. Apa arti mati Bapak Ibu? Sebenarnya salah satu pengertian mati itu adalah putus hubungan. Putus hubungan. Seperti hanya dengan kalau seseorang sudah meninggal, sudah enggak ada hubungan. Nah, orang yang hidup dalam dosa, dikuasai dosa, dia putus hubungan dengan Tuhan. Sehingga secara rohani, di mata Tuhan, kita itu adalah orang-orang yang mati. Gak bisa punya hubungan dengan Tuhan, karena dosa. Memang, mungkin kita berkata begini loh Pak, buktinya orang-orang berdosa bisa punya agama. Memang, manusia bisa punya agama, karena manusia itu diciptakan punya kehendak bebas. Sehingga meskipun manusia itu berdosa, kehendaknya masih berfungsi. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu makhluk roh. Sehingga roh ini selalu mencari yang di atas. Dan itulah agama. Usaha manusia untuk mencari Tuhan. Tapi tidak pernah sampai. Karena apa? Karena sudah putus tadi. Kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah dengan usaha kita sendiri. Tidak bisa. Manusia tanpa Kristus itu hidup dalam kegelapan dan kuasa dosa. Oleh sebab itu, manusia di luar Kristus tidak memiliki kehidupan rohani. Roh kita bisa karena kita manusia. Ya makanya kenapa banyak agama, apalagi zaman purbakala ya, mereka menyembah batu, melakukan ini. Itu rohnya, tapi seperti orang yang buta, hanya kesana kemari, gak pernah sampai, gak pernah kepada jalan yang sebenarnya. Gak pernah. Karena apa? Karena memang kita semua di dalam atau di luar Kristus, kita mati. Tapi
Kita bersyukur Bapak Ibu, kita bukan hanya mati dan akhirnya hidup, tapi kita ditolong Tuhan. Kita harus ingat juga Bapak Ibu, waktu seseorang itu di luar Kristus, bukan hanya mati, tapi gaya hidupnya itu gaya hidup dosa. Makanya dalam ayat 2, Rasul Paulus berkata, kamu hidup di dalamnya. Nah, kamu hidup di dalamnya, lalu dikatakan dalam ayat 2, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jalan dunia ini. Hidup di dalamnya. Kamu ikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang berdurhaka. Semua manusia Bapak Ibu, baik Yahudi maupun non-Yahudi dalam konteks Alkitab, karena waktu Efesus ini ditulis untuk jemaat Efesus yang notabene boleh dikatakan gereja awal itu sebagian orang percaya adalah dari Yahudi, sebagian tidak. Mereka dalam kondisi yang sama. Karena apa? Karena disebut tadi anak-anak durhaka. Orang-orang durhaka. Yang apa? Yang ngikuti keinginan daging dan pikiran jahat. Dosa itu semua. Universal, semua. Tapi dosa bukannya status, tapi gaya hidup, jalan dunia. Jalan dosa, jalan orang tidak percaya. Itu adalah jalan yang mengikuti nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan Allah. Itu manusia di luar Kristus. Tapi kita bersyukur karena apa? Karena Tuhan membuat kita berbeda. Kita baca dalam Efesus 2 ayat 4-7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya, kata ayat 4 itu dimulai dengan tetapi. Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Kata tetapi menunjukkan sebuah kontras yang tajam. Ayat 1-3, Paulus menjelaskan manusia di luar Kristus. Jalan kita, tujuan kita, seperti kalau orang naik kereta api, gerbong kan ada gerbong 1, gerbong 2, sampai gerbong 10 mungkin, kadang-kadang sampai 12 panjang. Waktu kita sebelum di dalam Kristus, walaupun mungkin, ya kan, kadang-kadang di dalam gerbong itu kan macam-macam, ada kelas eksekutif, ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Yang lalu waktu kami dari Surabaya menuju Semarang, karena kehabisan tiket, akhirnya kami beli kereta yang jurusan Jakarta, bukan jurusan Semarang Surabaya, tapi lewat Semarang. Nah di kereta itu ada tiga jenis kelas, eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Mungkin yang eksekutif, ya gerbongnya nyaman, tempat duduknya nyaman, bisnis sedikit nyaman, yang ekonomi kurang nyaman. Tapi seluruh gerbong itu menuju kepada arah yang sama. Kalau orang hidup dalam dosa, gerbongnya walaupun mungkin di dunia ini dia sepertinya nyaman, hidupnya terpuaskan, yang lain mungkin susah, tapi sama-sama satu kereta. Yang tujuannya kemana?
ya neraka, kehidupan yang kekal. Tapi kita bersyukur. Efesus dikatakan, Rasul Paulus berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, dalam ayat 4 dikatakan tadi. Ada kontras yang tajam. Di tengah kematian rohani, Allah menunjukkan kasih karunia-Nya besar. Luar biasa. Allah menunjukkan rahmat-Nya, kasih karunia-Nya. Sehingga apa? Sehingga setiap kita yang tadinya naik kereta, jurusannya adalah jurusan ke neraka. Tapi Tuhan ubah kita. Bukan hanya nanti Bapak Ibu, tapi sekarang hidup kita menjadi berbeda. Menjadi berbeda. Allah karena kasih-Nya menghidupkan kita yang tadinya kita mati. Kita tidak bisa hubungan dengan Tuhan. Kita tidak bisa ketemu Tuhan. Kita tidak bisa mengenal Tuhan. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan, karena kasih karunia-Nya, sekarang ini bukan hanya nanti di surga. Sekarang ini hidup kita sudah berubah. Kita dihidupkan kembali secara rohani. Maka kita bersyukur. Tapi di sisi yang lain kita juga mengerti bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha manusia. Karena rahmat, karena kasih karunia, keselamatan bukan hasil usaha manusia. Tapi murni karya Allah yang menghidupkan kita bersama Kristus. Kita dihidupkan kembali oleh Tuhan. Dan ini kasih karunia. Tidak ada andil sedikit pun dari kita. Maka kita sebagai orang percaya sungguh bersyukur karena apa? Pada waktu kita ketemu dengan Yesus, percaya Yesus, kita dihidupkan sehingga hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Kita melalui Kristus, kita diangkat sehingga kita duduk bersamanya di tempat surgawi. Tadi kita baca dikatakan dalam ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dikatakan, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Wow. Tadinya warisan kita itu neraka Bapak Ibu. Walaupun orang di dunia ini yang tidak percaya Yesus sepertinya penuh optimis. Tapi masa depan mereka semua sama, gelap. Kegelapan yang kekal. Tapi bagi kita, walaupun mungkin di dunia sekarang kita tidak sebaik mereka. Tapi kita punya masa depan yang luar biasa. Karena apa? Surga. Bersama surga yang sekarang Tuhan sudah tata. Karena Dia duduk di sebelah kanan Bapa, punya otoritas penuh atas surga, bahkan juga dunia. Nah, kita perlu betul-betul mensyukuri ini. Ini menunjukkan pemulihan hubungan kita dengan Allah. Luar biasa, luar biasa. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, maka setiap kita yang perlu kita lakukan, karena kita mengerti status ini, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus memuliakan Tuhan. Makanya dalam ayat 7 tadi kita baca dikatakan supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu hidup dengan identitas baru sebagai orang yang telah ditebus dan dipersatukan dengan Kristus. Maka kita perlu masuk dalam tujuan keselamatan, yaitu apa? Memuliakan Tuhan. Hidup dalam kasih karunia-Nya secara nyata dalam hidup kita. Lalu kalau kita baca dalam Efesus 2 ayat 8-10 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, di dalam ayat 8 Paulus menegaskan kembali. Dalam ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ini sudah disampaikan Rasul Paulus dalam ayat 4 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya sudah menghidupkan kita. Lalu ditekankan lagi dalam ayat 8, yaitu apa? Bahwa kita itu selamat karena kasih karunia. Paulus menegaskan kembali, Bapak Ibu, bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, bukan hasil perbuatan baik manusia. Sehingga tidak ada orang yang boleh memegahkan diri. Tidak ada yang bisa membanggakan diri, karena keselamatan adalah sepenuhnya karya Tuhan. Kenapa ini perlu diulang-ulang Bapak Ibu? Kalau dalam konteks kitab Efesus ini ditulis, harus diakui, terutama dari kelompok Yahudi. Mereka begitu kuat. Keselamatan itu dipengaruhi oleh perbuatan baik dalam pengertian melakukan hukum Taurat. Itu sudah mendarah daging karena ya turun-temurun itu menjadi cara keyakinan mereka bahwa selamat itu ya berbuat baik dalam pengertian melakukan hukum Taurat dengan benar. Bukankah ini juga menjadi ciri-ciri utama hampir semua agama Bapak Ibu? Bahwa selamat itu ya tergantung kita, tergantung saya. Seberapa saya berbuat baik, seberapa saya bisa berbuat yang menolong orang lain, seberapa saya mengorbankan diri atau apa yang saya punya. Disitulah saya dapat poin untuk selamat atau tidak. Nah ini begitu rupa mempengaruhi. Ternyata bukan hanya kelompok Yahudi, sampai sekarang pun kan sama. Masa selamat nggak melakukan apa-apa? Kan itu sesuatu yang sangat sulit diterima. Makanya kadang-kadang ada orang bilang Kristen itu agama tidak masuk akal. Salah satu yang tidak masuk akal apa? Ya selain Allah jadi manusia, juga loh selamat kok tidak perlu melakukan apa-apa, itu bagaimana? Tapi itulah makanya Paulus perlu menegaskan kembali. Paulus menegaskan lagi, selamat itu anugerah. Gak ada orang yang bisa selamat karena perbuatan baiknya. Maka kita perlu jangan sampai kita menjadi sombong. Oleh sebab itu yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya yang sudah selamat, kita harus hidup dalam kerendahan hati dan ucapan syukur. Kita harus hidup dalam kerendahan hati. Jangan menjadi sombong. Termasuk semua hal yang terkait di dalam keselamatan itu kita terima. Seringkali membuat kita menjadi lupa juga. Misalnya diberkati, dipakai Tuhan, karunia-karunia yang lain. Itu semua adalah bagian atau mungkin bonus-bonus dari keselamatan. Lalu apakah karena saya baik, karena saya sudah melakukan ini? Tidak Bapak Ibu, itu semua karena kasih karunia. Maka jaga kerendahan hati dan selalu bersyukur. Sehingga tidak heran Tuhan berkata dalam surat Tesalonika, hendaklah kamu mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Dan yang perlu kita kerjakan apa? Hidup dalam iman. Tetap iman. Karena tadi kita baca dikatakan dalam ayat 8. Sebab karena kasih karunia diselamatkan oleh iman. Hidup dalam iman, keyakinan, kerendahan hati itu penting sekali. Iman adalah respon manusia yang menerima anugerah itu. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Meskipun demikian, nah ini.
Tadi Paulus memberikan sebuah kontras dalam ayat 10. Selamat itu bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha manusia, tapi ayat 10 mengatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Lalu maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah meskipun keselamatan bukan karena perbuatan baik, tapi kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi selamat bukan karena kita berbuat baik, tapi kita selamat, kita diciptakan baru dengan DNA berbuat baik. Ini menunjukkan bahwa iman yang sejati itu menghasilkan perubahan hidup dan perbuatan baik. Ini menyertai orang selamat. Jadi kekristenan kita sebagai orang percaya jangan juga berkata, loh selamat kan anugerah Pak. Jadi saya nggak perlu ngapa-ngapain, bahkan hidup dalam ketidakbenaran pun tidak bisa Bapak Ibu. Karena waktu saudara dan saya selamat, hidup kita itu dirubah. Kita punya DNA baru, yaitu apa? Anak Tuhan, murid Tuhan, di mana melalui kita rubah hidup kita. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini jalan hidup orang yang diselamatkan. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan, bukan syarat untuk mendapatkannya. Tuhan telah menyiapkan jalan hidup yang harus kita jalani sebagai orang yang ditebus, yaitu apa? Berbuat baik. Berbuat baik. Maka sebagai orang-orang yang percaya kita harus mengerti, keselamatan itu adalah kasih karunia. Dan biarlah ini terus memotivasi kita untuk hidup selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan melakukan pekerjaan baik yang memuliakan Tuhan. Biar ini terus ada dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapak Ibu, saya ajak untuk kita berdiri. Bagi yang di rumah atau dimanapun. Kalau Bapak Ibu berkenan, juga mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia. Oh haleluya, haleluya. Hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalammu. Hanya ku temukan di dalammu. Yesusku, Yesusku. pujian dari hatiku. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar ya Tuhan. Karya terbesar Amin Tuhan. dalam hidupku, Kami percaya pengorbananmu anugerah-Mu yang Tuhan. selamatkanku. Oh haleluya. Engkaulah harta Amin, yang amin. tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ada banyak yang Allah sudah kerjakan. Dia menciptakan langit dan bumi yang begitu luar biasa, yang masih begitu banyak misteri bagi kita untuk mengerti. Dia menciptakan manusia dan semua yang ada di bumi ini. Tapi dia sudah mengerjakan sebuah karya yang paling besar, yaitu keselamatan kita. Kita bukan hanya sekedar selamat, tapi kita menjadi bagian dari tubuhnya. Karena Kristus adalah kepala gereja. Dia dimuliakan. Dia penuh dengan kuasa. Dan kita juga akan menerima hal-hal itu dalam hidup kita. Biar ini tiap kali kita ingat, kita yakini, dan kita jadikan sebagai pengharapan hidup kita. Meskipun kita harus menghadapi berbagai macam hal yang sulit, tapi kita harus percaya masa depan kita adalah luar biasa. Karena Tuhan adalah kepala gereja. Dia sudah dimuliakan, kita juga akan dimuliakan. Dia yang penuh kuasa, kita juga akan mendapatkannya. Terima kasih Tuhan. Biar kami umat-Mu sore malam hari ini memiliki sebuah wawasan yang baru, bahwa kami adalah bagian dari mahakarya-Mu yang terbesar. Terima kasih Tuhan. Biar ini membuat setiap kami ya Bapa selalu belajar bersyukur, berterima kasih, dan selalu mengerti fungsi dan tempat kami sebagai tubuh-Mu ya Tuhan Yesus. Kami harus mau belajar tunduk, taat kepada Engkau, dan juga saling memperhatikan satu sama lain. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Dan sekarang angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua. Mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua. Haleluya, amin. Selamat
Selamat datang di Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang. STTKAO didirikan oleh Pendeta Insinyur Timotius Subekti pada 29 Agustus 1991. Berlokasi di daerah perbukitan dan pengembangan Kota Semarang, BSB City. STTKAO mendedikasikan sebuah inovasi pada 5 program studi, yaitu Sarjana Teologi, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Sarjana Musik Gereja, Magister Teologi, Magister Pendidikan Agama Kristen. STTKAO menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, dan efektif untuk menciptakan lulusan hamba Tuhan yang terbaik, berintegritas dan berkarakter seperti Kristus yang tanggap terhadap tantangan perkembangan zaman. Dengan visi menjadi STT yang alkitabiah, bercirikan Pentakosta karismatik dan terdepan dalam pelayanan Kristiani di tingkat global. STTKAO berkomitmen membekali mahasiswa dengan teologia kontekstual dan aplikatif, serta kemampuan-kemampuan pelayanan praktis untuk menjadi transformator di tempat pelayanan. Pendaftaran di STT Kristus Alfa Omega telah dibuka. Gelombang 1 pada tanggal 7 Januari sampai 12 Mei 2025. Gelombang 2 tanggal 13 Mei sampai 25 Juli 2025. Hubungi kami di 0851 8305 5248 untuk informasi lebih lanjut. Mari bergabung bersama kami. Anda punya talenta menyanyi? Ikutilah acara yang spesial, Vocal Workshop and Music Concert, yang diadakan pada hari Kamis 27 Februari di GBT Kristus Alfa Omega Bukit Sari, di mana juga sebagai tempat ibadah Korea GBT Kristus Alfa Omega Hanin Gyohe Semarang. Informasi selengkapnya ada di Warta Gereja Online. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.